Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Baitur Rahman beserta perangkat-perangkatnya, yang saya hormati ibu-ibu, adik-adikku, anak-anakku sekalian, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kita pada hari ini, sudah lama kita tidak berjumpa. Untuk kajian hari ini, saya mau nanya sama ibu. Di sini sudah pernah ada saya sampaikan kajian tentang sholat menurut 4 mazhab. Sudah pernah? Tata cara sholat menurut 4 mazhab. Bagaimana sholat? Sudah pernah? Belum. Berarti selama ini kita bertemu, saya membahas tentang kajian-kajian umum ya. Nah, coba hari ini kita mulai dari dasar sholat ya. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat, terutama bagi kita pribadi dan juga untuk lingkungan kita. Karena banyak kita lihat saat ini di tengah-tengah kita ini cara sholatnya beda-beda ya. Cara sedekah beda, cara berdiri beda, cara nyusun sop beda ya. Nah, banyak perbedaan. Maka jangan sampai kaget kita bingung, jangan sampai kaget kita menyalahkan, apalagi merasa diri kita ini paling baik atau paling benar dari orang lain. Maka saya cobalah untuk mengajak ibu-ibu sekalian, mari kita kaji kaifiyat sholat menurut 4 mazhab. Tata cara sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama, sebelum kita bahas tentang bagaimana tata cara sholat, kita pahami dulu apa itu sholat. As-sholatu doa. Sholat itu adalah doa. Sholat itu doa. Jadi kalau misalnya kita mau berdoa, mau meminta, mau ngobrol, mau curhat, itu Allah siapkan tuh sarananya, sholat. Jadi kalau ibu lagi susah hati, ibu lagi punya hajat, punya keinginan, punya ingin tempat bercurhat, tempat ngobrol, tempat mencurahkan rasa hati, itu tempat yang terbaik adalah mencurahkannya kepada Allah. Bagaimana caranya? Allah siapkan satu sarana itu. Kalau kamu nak ngobrol sama aku, nih sholat. Kalau kamu nak minta sama aku, nih sholat. Itu bahasa yang Allah siapkan kepada kita. Jadi sholat itu adalah sarana untuk meminta, untuk berdialog, untuk mengadu kepada Allah. Sholat itu secara bahasa. As-sholatu doa, ad-du'a bil khair. Sholat itu doa yang berisikan tentang kebaikan-kebaikan. Itu secara bahasa. Lalu secara istilah bagaimana? As-sholatu muftatahatu bitakbir wa muftatamatu bitaslim. Salat itu muftatahatu bitakbir, dimulai dengan takbir, muftatamatu bitaslim, diakhiri dengan salam. Jadi salat itu tuh tegak payungnya bangunan salat. Ibarat kita bangun rumah itu asak jadi bae, belum cantik tuh, baru bangunan tegak payungnya itu adalah dimulai dengan takbir, tutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah selesailah sholat. Tapi belum ada aksesorisnya, belum ada ornamen-ornamen yang memperindah. Maka ornamen itulah yang namanya wirid, namanya zikir. Ya, itu adalah
Bagaimana sholat? Makanya buah dari sholat itu adalah doa. Jadi orang yang sholat tapi tanpa berdoa itu adalah orang yang ibarat ada pohon tapi tidak punya buah. Ya, jadi sio-sio. Nah, kemudian sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusah. Sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dikhususkan. Jadi yang namanya sholat itu harus ada ucapan, harus ada gerakan. Nah, ucapan yang mana makhsusah yang dikhususkan. Jadi tidak basing-basing be sholat itu ada tata cara ucapannya. Apa yang diucapkan di dalam sholat itu, maka itu ada ketentuannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, maka kita pelajarilah hari ini bagaimana cara Rasulullah sholat. Maka yang namanya sholat tadi itu ada ucapan, ada perbuatan. Nah, ucapan dan perbuatan ini dirangkum di dalam rukun sholat. Rukun sholat masih ingat, Bu? Ada berapa Imam Syafi'i? Ada 13. Mudah-mudahan ibu-ibu masih hafal. Imam Syafi'i 13, imam yang lain itu berbeda-beda, ada 18, berbeda-beda, ya. Kok bisa beda jumlahnya, Ustaz? Jumlahnya beda tapi isinya sama. Kok bisa? Nah, kita pahami dulu dan kita teliti dulu. Ngapa kok Imam Syafi'i 13, imam yang lain kok bisa lebih? Kita bahas dari yang 13 dulu. Ingat rukun sholat 13? Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri tegak dengan betul. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Jadi yang rukunnya itu gerakan ruku dengan tumak ninah. Imam Syafi'i ruku dengan tumak ninah satu rukun. Imam yang lain ruku satu rukun, tumak ninahnya rukun yang lain. Makanya banyak jumlahnya. Ruku, tumak ninah, Imam Syafi'i satu rukun. Kelima, keenam, iktidal bangkit dari ruku dengan tumak ninah satu rukun 6. Kalau yang lain dipisah, maka banyak tumak ninahnya dipisah. Yang ketujuh, sujud dengan tumak ninah. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. Yang kesepuluh, bacaan tasyahud akhir. Yang kesebelas, sholawat Nabi. Yang ke-12 salam pertama. Yang ke-13 tertib. Ini sebenarnya ibu-ibu wajib ngapalin rukun ini. Kenapa? Karena yang namanya ibadah makhdoh itu, makasih banyak, adalah ibadah yang harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Kalau rukun dan syaratnya satu baik tidak terpenuhi, tidak sah sholatnya. Jadi kalau ibu mau sholat ibu sah, mau diterima oleh Allah, maka penuhi rukunnya tadi, penuhi syaratnya. Kalau sudah terpenuhi syarat sama rukun, sahlah tuh sholatnya. Sah. Masalah dikasih pahala sama tidak sama Allah itu terserah Allah tuh. Yang penting sah dulu. Kita bilang melamar tuh masuk kerjaan. Apa syaratnya? KTP, KK misalnya. Sama kelakuan baik. Kita antar tiga tadi itu. Ada KK, ada KTP, ada kelakuan baik. Sah itu diterima tuh. Diterima tuh. Artinya apa? Berkas itu tuh benar tuh. Diterima. Cuman kalau masalah kaget apakah dikasih gaji atau diterima untuk bekerja, dikasih hasil, itu terserah daripada perusahaan. Yang penting syarat-syarat tadi itu sudah, berarti kalau lah masuk nih, lah benar nih. Artinya kalau sholat kita tadi diakui. Makanya yang namanya syarat dan rukun ini wajiblah kita tahu. Yang 13 ini cobalah dihafal. Saya dulu ingat nih, dulu kurikulum Indonesia ini nih, SD itu sudah harus hafal rukun 13 ini. Bahkan masuk dalam ujian Eptanas. Saya dulu kelas 3 ngapal rukun 13 nih, sama dengan doa kunut.
Maju ke depan kelas. Dak apal, tegak ke depan kelas. Besok kau setor lagi. Dak apal lagi besok, tegak, pakai kaki siko, angkat kaki siko. Besok juga dak juga apal, kaki siko angkat, pegang kuping siko. Sampai apal, sebegitunya pentingnya daripada rukun sholat, sehingga pemerintah kita, orang-orang tua kita tuh kepingin kita ni semuanya apa rukun 13. Maka yuk minimal kita sekarang dibuat program apa rukun 13 ya. Kemudian dari rukun 13 ini dibagi menjadi dua bagian besar. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Rukun qauliyah itu adalah rukun yang wajib diucapkan, dilafazkan. Kalau tidak diucapkan, tidak sah sholatnya. Ada rukun qauliyah, ucapan, ada fi'liyah, ada gerakan perbuatan. Itulah sholat tadi itu. Dari 13 ini kita kupas yang mana rukun qauliyahnya, yang wajib diucapkan. Dari 13 yang pertama yang masuk dari rukun qauliyah adalah takbiratul ihram. Kalau niat itu di hati, bukan di ucapan. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang wajib ucapan Allahu Akbar. Itu yang wajib tuh. Gerakan ngangkat tangan itu sunnah. Tak ngangkat pun tak jadi masalah. Ya. Tapi lebih baik ngangkat kalau mampu. Kalau tak mampu tak jadi masalah. Ya. Tapi kalau Allahu Akbar wajib diucapkan tuh. Wajib dilapaskan. Bergerak lidah. Ibu sholat, tak diucapkan Allahu Akbar. Kami dalam hati bila Ustaz, biar khusyuk. Apalagi habis bertengkar sama laki. Apalagi lagi banyak utang, habis ditagih pula. Ya Allah, susah nih nanti aku ya Allah. Lidah tak bergerak, tak sah sholatnya. Dari takbir baiklah tak sah, maka sampai salam 4 rakaat pula capek lah gawe, lama lagi, tak bergaji, sia-sia kita kerja tak ada dapat gaji. Kenapa? Gara-gara takbir tadi itu bila salah. Maka di dalam ucapan Allahu Akbar, di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 16 syarat sah takbiratul ihram. Bagaimana cara mengucapkan takbir tadi itu? Ada 16 cara tuh syarat sahnya. Pelajarilah itu. Kalau Allah kaget mengizinkan, kita akan ketemu di bab itu. Ya, karena itu tuh harus ibu pahami. Jangan kita bekerja tapi tidak ada bergaji. Kenapa? Yang nak gaji tadi itu tidak ada nerima daripada apa yang kita kerjakan. Salah. Maka ucapan Allahu Akbar dari 16 tadi itu saya ambil yang sedikit dulu untuk supaya ibu benari. Yang namanya Allahu Akbar tadi itu tidak boleh hilang satu huruf pun. Alifnya, lamnya, Allahunya, tidak boleh cacat juga. Allahunya habsa, lahnya panjang, akbar itu kap bukan qab, ada akbar salah. Barnya dilatih itu tuh. Kita sekarang banyak majelis taklim semangat mentahsin Quran. Mantap. Tapi banyak kita yang lupa dan lalai, tidak ada yang tergerak mentahsin bacaan solat. Padahal itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-solat. Amalan kaget yang pertama kali dihisab itu solat. Kalau solatnya bagus, yang lain pemutihan, tak payah lagi. Lah mantap Allah. Nah, sudah, surga. Solat kita tuh. Tapi kalau solat kita buruk, solat kita tidak terima, solat kita kurang, maka kita diperiksa yang lain tuh. Periksa yang lain. Nah, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah solat. Solat itu dibenerin. Kalau solat kita sudah benar, insya Allah yang lain itu pemutihan tuh aman kita tuh. Orang yang solatnya tadi terjaga, terutama sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, apalagi dengan berjamaah, maka dia masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tidak diazab, tidak dihisab, langsung masuk surga tuh. Orang sibuk nunggu hisab, sibuk nunggu pengadilan, dia masuk surga tuh. Maka yuk semangat kita ya.
Allahu Akbar. Benerin tuh. Allahu Akbar. Lagi ada rukunnya ya, ada syarat sahnya. Jadi sholatnya haruslah dilapaskan. Allahu Akbar. Caranya kakek pelajarilah syarat ya. Nah, oh berarti selama ini sholat kami tidak salah Ustaz. Bacaan kami itu tidak benar tuh. Kami tidak tahu mana hak besar, mana hak kecil. Pokoknya selama ini pokoknya orang takbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak benar tidak kayak mana? Tidak jadi masalah. Kata Rasulullah, sholatlah sesuai kemampuan kamu. Selama ini kita sholat, entah kayak mana bacaan tadi itu, ha besar, ha kecilnya, tidak tentu arah. Tapi itulah kemampuan kita, insya Allah diterima oleh Allah. Diterima. Ya. Cuman kalau tidak benar bacaan tadi, tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat, jangan jadi imam. Yang bahaya itu awak tidak memenuhi syarat, lalu dia jadi imam. Dia jadi imam tak sah, yang makmum tak sah. Dosa makmum tadi dia pula yang nanggung. Tapi kalau untuk sholat dewek-dewek, ibu sesuai dengan kemampuan ibu, insya Allah itu diterima oleh Allah. Ya. Nah, kalau kayak gitu sudahlah Ustaz, cukuplah kami kayak gini, berarti diterima Ustaz ya. Ada baik lagi kami belajar. Janganlah pula kayak gitu ya. Maka di saat ibu tadi sholat dengan kemampuan yang tidak memenuhi syarat, itu diterima oleh Allah. Tapi ada resikonya apa? Resikonya pada saat kita tahu kita tadi itu tidak memenuhi syarat. Bahasa kasarnya sudah tahu kita tidak benar, sudah tahu kita ini banyak salahnya, tapi tidak mau belajar. Itu majelis taklim ada, awak tidak mau datang. Itu ada guru, ustaz ada tuh, tidak mau ngaji. Ya dah, di kampung kami tidak ada guru, tidak ada ini, ada ustaz sana, awak ada duit, ada apa bisa manggil gaji, guru tadi gaji tadi, tidak mau juga. Belajar tidak mau, maka pada waktu kesempatan ada, waktu ada, kemampuan ada, tapi tidak mau belajar, itulah yang menjadi dosa di setiap tarikan nafas. Nah, saat ibu tidak mau membenarkan daripada bacaan ibu, padahal ibu mampu, maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya nuntut ilmu itu wajib dari ayunan sampai liang lahat. Ibu sudah saya kasih tahu ini, besok-besok tidak mau membenarkan, ya, tidak mau berusaha untuk belajar, padahal ada kemampuan, ada kesempatan, ada gurunya. Maka di situ berlakulah hukum dosa untuk ibu yang tidak mau belajar. Maka belajarlah, ya. Tidak ada guru, belajar dewe, tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah. Nah itu yang pertama. Allahu Akbar. Yang kedua itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun qauliyah. Rukun qauliyah Al-Fatihah itu wajib diucapkan. Ibu baca Al-Fatihah, hilang satu huruf, tidak sah sholatnya. Hilang satu hurufnya. Dari mana Ustaz? Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin. Itu jangan sampai hilang satu huruf. Ada syarat sah baca Al-Fatihah. Kaget pelajarilah ya. Jadi Al-Fatihahnya tadi disempurnakan ya. Kalau saat ini ibu sempurnanya sebatas kemampuan ibu, itulah dipakai untuk sholat, insya Allah sah ya. Nah, Al-Fatihahnya tadi itu dibenerin, tidak boleh hilang satu huruf. Kemudian yang ketiga, bacaan yang wajib dilafazkan tadi itu adalah tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tajwid-tajwidnya, huruf-hurufnya, makhrajnya, tasdid-tasdidnya, panjang pendeknya dibenerin tuh. Karena itu tuh rukun dibeneri, ya. Mungkin yang bangsa-bangsa zaman pengen dulu kita ngaji lagi kecil itu tinggalkan tuh.
Ya, kan sekarang masih terbawa-bawa tuh ya. Ibu-ibu rame-rame. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu kan zaman dulu tuh ya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pokoknya segala lubang ditumbur, ada tiang listrik tumbur, ada got masuk, segala pokok tumbur lah. Nggak ada lagi rambu-rambu itu nak diikuti. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Ya, yang dengung tinggalkan. Nah, itu makanya tahsin lah. Itu wajib tuh, ya. Tasawuf akhir. Tasawuf akhir itu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang dirukun tasawufnya sampai situ. Dirukun tuh. Tapi kalau dalam pengertian kita hari-hari, tasawufnya sampai sholawat Nabi. Yang keempat di dalam rukun ini yang wajib diucapkan, dilapaskan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, pakai Sayyidina boleh. Tidak pakai Sayyidina juga tidak jadi masalah. Allahumma sholli ala Muhammad Ustaz, tidak jadi masalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak jadi masalah. Mana yang paling abdol? Kedua-duanya abdol. Cuman kalau untuk diri kita pilihlah mana yang paling abdol. Untuk diri kita. Jangan nilai orang lain. Jangan menganggap pilihan kita lebih abdol ketimbang pilihan orang lain. Ya, di mana kita nih yang pilihan kita tuh itu untuk diri kita lah. Nah, kalau saya pribadi saya pakai Sayyidina. Karena Sayyidina itu kepangkatan. Panggilan untuk memuliakan Rasulullah. Panggilan untuk menghormati Rasulullah. Karena Sayyidina itu artinya kepangkatan. Sayyidina itu pemimpin. Maulana kita. Ya. Pemimpin kita. Nah, jadi enak manggilnya pakai Sayyidina. Kalau bagi saya. Ya. Jangan nak ikut-ikutan orang yang nyala-nyalakan Sayyidina ya. Pokoknya kita lah ngaji kayak gini nih Sayyidina benar, tidak pakai Sayyidina benar. Kalau saya pribadi pakai Sayyidina. Karena Sayyidina itu untuk menghormati Rasulullah. Jangankan Rasulullah, Pak RT Belabu, Pak RT kita ni tanyalah. Kita panggil Pak RT kita tuh dengan nama dia, marah apa tidak? Panggil, datang ke rumah Pak RT. Nama Pak RT kita Pak Udin. Udin, aku nak ngurus KTP, bisa tak Din? Kira-kira marah tak Pak RT? Marah. Tapi Pak RT enak tadi itu dipanggil. Monggo lah namanya dipanggil. Pak RT, tolong Pak RT enak Pak RT tadi itu. Pak Camat kayak gitu juga. Pak Camat tuh lebih senang dipanggil pangkatannya Pak Camat. Nak mana Pak Camat? Tenang dia tadi itu, senyum dia. Cuma kalau dipanggil namanya, woi Zainuddin, nak mana Din? Marah dia tadi itu. Maka mengambil daripada logika tadi itu, penghormatan tadi, saya pakai Sayyidina. Yang kedua, memang Rasulullah sendiri yang mengakui dirinya adalah Sayyidina. Ana sayyidu waladu Adam, yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak-anak Adam, anak cucu Adam. Nah, jadi itu bukan bid'ah, bukan salah. Kalau saya pakai Sayyidina, ya. Tidak pakai Sayyidina juga boleh, ya. Yang rukun itu cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Batas itulah yang rukun. Wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid itu sunnah. Ibu tak pakai pun tak jadi masalah. Buru-buru nih. Awak nak cepat. Solatnya tadi ni disingkat. Cukup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang dibawa oleh imam-imam sholat yang 20 rakaat. Sholat tarawih sini berapa rakaat? 20. Nah, kan kalau 20 kan tasawufnya cepat ya. Kita belum nyampe fil alamina innaka hamidum majid, dia lah salah. Bangsa yang tidak tahu ni akhirnya kesal sama imam. Nah, saya pernah diprotes sama makmum dah. Saya sholat di Masjid Nurdin tuh. Saya imam Masjid Nurdin Hasanah kan. Saya pas habis imam tuh datang ibu-ibu. Ustaz kami nak nanya. Apa bacaan Ustaz tadi tuh kok cepat nih kan? Mana bu tasawuf akhirnya tuh nah. Kami cepati secepat apa pun tak terkejar. Ustaz tetap salam. Secepat apa nih Ustaz?
Jadi saya bilang, ibu baca tasawufnya sampai mana? Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itulah salahnya, Bu. Saya ini kena ini 20 rakaat, panjang rakaatnya. Yang hadir tadi itu ada yang tua, ada yang sudah tadi itulah batu-batu, ada anak-anak, mungkin ada yang punya hajat. 20 rakaat saya singkat belah. Ambil yang rukun-rukunnya. Salah satunya adalah tasahud akhirnya cukup sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu wajib diucapkan, wajib dilapaskan. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang terakhir salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. 5 inilah yang wajib dilapaskan tuh. Ibu kalau sholat 5 tadi ini ada 1 huruf yang hilang, maka tidak sah sholatnya. Ada 1 huruf yang hilang, tidak sah sholatnya. Kenapa? Ini rukun. Maka diperbaikilah. Ya, tapi kalau awak baru belajar belum mampu, itu beda. Itu namanya ada rukhsah, ada keringanan ya bagi yang belum mampu untuk menyempurnakan itu ya. Dah 5 inilah. Fungsi dari 5 ini, Bu, ini bisa ibu pakai untuk sholat hari-hari dalam keadaan darurat. Contoh, ibu tadi datang sholat qobliyah, awak datang tinggal semenit lagi orang nak qomat, ibu datang nih, tinggal semenit nak qomat, bisa tak 2 rakaat tuh? Boleh, bisa tuh. Ya, untuk sholat-sholat sunnah, sholat-sholat yang ringan itu ambil yang rukun-rukunnya baik. Rasulullah pun kalau untuk sholat-sholat yang ringan, sholat-sholat untuk qobliyah itu beliau itu diringankan. Jadi yang dibawa tadi itu yang rukun 5 inilah ya. Kalau dalam pengertian kita 4, sholawat sama syahadat tasyahud ini gabung satu ya. Jadi kalau misalnya kita masuk tuh, tengok semenit, itu terkejar tuh. Baca niat Allahu Akbar. Habis itu tidak usah doa yang kita tinggalkan tuh. Langsung baca Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku ini yang rukun itu gerakan. Ruku itu yang rukun gerakan. Bacaan subhana rabbiyal azim itu sunnah. Tak dibaca pun tak jadi masalah. Allahu Akbar. Tak dibaca nih. Sami Allahu liman hamidah. Yang penting tumakninah. Rukunnya itu tuh ruku dengan tumakninah. Tumakninah itu apa, Ustaz? Tumakninah itu adalah tenang sesaat setelah gerakan sempurna. Dapat ketenangan sesaat setelah gerakan sempurna. Sempurna ruku tadi. Dapat tenang sesaat. Tumakninah tu. Sami Allahu liman hamidah. Lah benar ini dapat tenang sesaat. Lah tumakninah. Maka jangan nak diikut-ikuti hujatan-hujatan yang di sosial media tu kepada golongan-golongan yang solat 20 rakaat. Apa tarawih 20 rakaat tu tak sah solatnya? Kenapa? Tak ada tumakninah tu. Kata kita yang tak ngaji ni yola pula kayak matu ayam. Kayak mana pula matu ayam? Kami tu ada takaran tumakninah. Apa kata Imam Hanafi? Catat, Bu. Ya, supaya ibu kaget jangan mau dibengak-bengak ini bodohi orang. Tumakninah itu tu takaran kata Imam Syafi'i 1 tasbih. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Allahu Akbar. Itulah tumakninah tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Allahu Akbar. Lah dapat tumakninah tu takarannya 1 tasbih. Subhanallah. 4 hitungan. Tak nyampe 1 detik. Subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Tak nyampe 1 detik tu. Lah dapat tumakninah 1 detik tu. Tik, tik, tik. Lama kan? Subhanallah, tak nyampe 1 detik. Lah dapat tumakninah. Jadi, tuduhan-tuduhan orang tu kita yang solat 20 rakaat tidak sah gara-gara tumakninah, suruh dia belajar lagi. Buka kita 4 mazhab. Di mazhabul arba'ah tu. Pendapat Imam Syafi'i ada, pendapat Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Imam Hanafi itu jelas-jelas
Takarannya minimal 1 tasbih. Subhanallah. 1, 2, 3, 4. Hitung tuh. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4. Samiallahu liman hamidah. 1, 2, 3, 4. Allahu Akbar. Nah, cuman jangan pula ibu ngantuk, kaget di bawah rumah. Apa pelajaran Ustaz Marjan tadi itu? Rupanya ada bacaan baru dalam sholat. Apa tuh? Rukuknya 1, 2, 3, 4. Iktidal 1, 2, 3, 4. Habis saya kaget dibully orang. Jangan. 1, 2, 3, 4 itu takaran tumak ninahnya. Ya. Nah, jangan pula kaget dibawa. Ya. 1, 2, 3, 4. Batal. Paham? Itu tuh cuman takaran. 1 menit. Kawan inilah nunggu awak. Jangan kita nyakiti orang. Kita ibadah jangan nyakiti orang. Orang lah nunggu tadi itu. Tinggal semenit. Nah, sholatlah. Sholat. Pas sholat tadi segala dibawa. Kawan tadi tunggu. Alangkah lamonya kau. Inilah kami tunggu. Lama pula. Kesel dah. Maka pada saat itu tadi itu 1 menit terkejar. Dah. Allahu Akbar. Tak baca pun tak jadi masalah. Dapat tenang. Samiallahu liman hamidah. Tak baca pun tak jadi masalah. Tapi kalau memang nak baca tak jadi masalah. Dapat dikit. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Terkejar tu Bu ya. Terkejar ya. Tasahudnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai itu tuh. Jadi tak ada ribut di masjid. Apalagi kalau ibu keluar kota, numpang pula sama mobil kawan. Di rumah makan. Aku izin dulu ya. Minta dulu apa nak sholat bentar sholat. Kau ni orang nak berangkat, kau nak sholat pula. Sebentar lah. Cepatlah. Nah, di situ janganlah pula kita lama-lama. Pakai yang tadi 5 tadi itu. Minimal dalam sholat itu 5 yang ini nih jangan ditinggal. Bawa 5 nih sah sholat. Habis niat Allahu Akbar Al-Fatihah. Surah dah usah dibawa, langsung ruku. Ruku nak baca nak idak terserah, langsung itidal. Itidal langsung sujud. Sujud dah agak tasyahud akhir, salam pertama. Dah itu 5 ni bawa ni Bu. 5 dalam rukun atau yang paling enak tu 4. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, salam pertama. Tasyahud akhir tu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bawa nih. Ajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke keluarga kita nih, bahwa yang wajib untuk kita ucapkan, kita lapaskan dalam sholat, kita baca itu 4 lah. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, salam pertama. Nah itulah yang dapat harus kita amalkan, kita pahami tentang sholat. Kalau yang 4 nih kurang, cacat, kita tahu tapi kita cacat, yang melaksanakannya tidak sah sholatnya ya. Tapi kalau memang sesuai kemampuan kita baru belajar, ya insya Allah masih diterima oleh Allah. Yang terakhir, untuk habis ini kita tanya jawab. Yang terakhir yaitu yang saya inikan dari yang syarat takbiratul ihram sama syarat salam. Karena kita nih waktu sedikit, entah kapan-kapan lagi kita ketemu. Ini untuk ibu untuk diamalkan. Takbiratul ihram itu tidak boleh terpisah antara Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Satu napas. Tidak boleh terpisah. Allahu Akbar. Satu napas. Kalau terpisah, tidak sah. Allahu Akbar. Tidak sah. Itu yang perlu diperhatikan. Terkecuali kalau memang awak lagi bengek. Kalau bengek, itu tidak bisa. Ustaz kayak mana? Ustaz kami ini bengek. Ustaz tidak bisa satu nafas. Itu namanya rukshoh. Itu darurat. Ad-darurat itu tubihul makhdurat. Allah. Tidak jadi masalah. Itu janganlah dihukumkan normal. Ini hukum normal nih. Hukum normal. Kalau yang sakit-sakit itu beda. Itu namanya kondisional. Tapi kalau kita normal, Allahu Akbar. Itu yang perlu ibu anukan. A-nya pendek, bar-nya pendek. Allah. Tak boleh. Allah, tak boleh. Tak sah. Sama bar-nya pendek. Ini yang penting-penting ya. Sama bar-nya pendek. Allahu Akbar. Bar.
Dipanjangkan barnya tadi itu tidak sah. Allahu Akbar. Tidak boleh. Ini ada pula azan sekarang ini lah pula pakai kayak gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya ngapa Pak bar itu dipanjangkan? Itu kan pendek tuh. Biar enak dapat kerenuknya tuh, cengkok di akhirnya tuh. Nah kayak dangdut pula dibuatnya. Ada, ya ada aturannya ya. Sama dengan ashadu tuh. Ibu ya, saya kan. Azan sekarang tuh ashadu tuh, itu kan lah banyak di sosial media tuh. Hanya tuh dipanjangkan. Ashadu Allah. Ha tuh pendek. Jangan lagu tadi itu mengalahkan tajwid. Peringatkan tuh. Kalau ada anak kita, laki-laki kita yang jadi muazzin, bang, ha bang tuh panjang tuh bang, salah tuh bang. Ha tuh pendek, ashadu. Ashadu Allah. Jangan lagu tuh mengalahkan. Kau ni setahu pula. Iyo bang. Ya diadukan itu. Ashadu. Tengoklah ibu tuh ya, banyak sekarang tuh ya. Itu ditalai. Kalau saya biarkan, itu saya setan akhros tuh. Setan bisu namanya. Jadi kalau kita ada melihat sesuatu yang salah, kita biarkan, itu kaget orang yang salah tadi itu merasa dia benar tuh. Maka saya sampaikan, ashadu, hanya itu pendek. Jangan gara-gara lagu, ashadu Allah. Jangan tuh kalau ada di sini tuh kasih tahu lah ya, kasih tahu. Cuman kasih tahunya tadi itu dengan ma'ruf, bil hikmah, dengan baik ya. Jangan pula gara-gara ngaji tadi lah merasa ada masalah. Woi, kau tuh salah tuh depan orang rame pula. Cobalah hatu pendek dikit. Malu dia, sudah tidak mau lagi ke masjid. Tidak, baik-baik. Dek, apa tadi itu, tadi itu kalau bisa itu dipendekkan. Haram tidak, kau tadi itu tidak sah lah azan kau tuh sah. Bahkan itu kan bukan sholat kan. Nah, sah lah, bukan sholat, bukan Al-Quran juga kan. Bukan baca Quran. Kalau baca Quran tuh cacat itu kan ada hukumnya. Jadi mas cuman lebih abdulnya kau tuh pendekkan lah. Asyhadu alla ya. Nah, jadi bar itu Allahu Akbar. Barnya pendek. Nak ibu lagi senang, nak lagi susah, nak lagi banyak duit, nak lagi banyak utang, tetap barnya tadi itu pendek. Jangan gara-gara lagi awak banyak utang, barnya jadi panjang. Allahu Akbar. Tidak boleh. Gara-gara tadi hati lagi tuh. Allahu Akbar. Tidak boleh. Tetap Allahu Akbar. Paham ya? Nah, yang terakhir. Itu kayak banyak lagi tuh. Salam. Salam itu ini yang saya tengok-tengok hari-hari ya. Salam itu ada salah satu syaratnya. Yaitu tidak boleh hilang satu huruf pun. Termasuk daripada alif lam samsiah. Masih sering saya tengok di imam-imam kita, kalau di diri kita kan kita diledek masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Asnya tidak. Ada alif lam samsiah situ. Jadi orang yang hilang alifnya tadi itu, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak sah sholatnya. Awal 4 rakaat nih. Panjang-panjang pula lagi. Ya tak? Imam tadi itu. Ayat pertamanya tadi pakailah sabbihisma rabbikal a'la. Ayat keduanya alhaqumut takasur. Mantap. Tiba salamnya tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cacat di salam tadi itu, maka batal sholatnya gara-gara satu alif hilang, alif lam samsiah. Jadi syaratnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Itu harus satu nafas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu harus satu nafas. Assalam sama alaikum satu nafas. Assalamualaikum warahmatullahi. Minimal assalamualaikum selesai. Ya. Yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi. Assalam, as. Bawalah dari sekarang, jangan sampai salam tadi kita tinggalkan alif samsiahnya ya, alif lam samsiah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, boleh baik tentang masalah ini ataupun yang lainnya ya, boleh. Ada kira-kira mau bertanya? Ya boleh, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang Bapak sampaikan pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan, saya sering juga belajar dan belajar ya Pak ya, untuk diri sendiri mengenai sholat ini. Saya ingin tahu dari Bapak, versi Bapak itu, sholat dengan khusyuk itu yang bagaimana? Apakah kita fokus pada bacaan, tidak memikirkan yang lain? Saya kepingin kalau benar-benar khusyuk, terutama berjamaah. Kalau berjamaah saya kadang susah untuk khusyuk, karena kiri kanan saya, pendengaran saya tentu tidak fokus pada diri saya sendiri. Yang saya tanyakan, sholat khusyuk itu yang bagaimana ya Pak? Nah, khusyuk itu yang pertama ada tingkatan. Khusyuk itu bukan berarti kita tidak mengetahui daripada yang terjadi di sekitar kita. Itu bukan khusyuk. Sholat tak tahu. Itu bukan hanya seperti itu yang khusyuk. Bukan hanya seperti itu yang khusyuk. Nah, ada khusyuknya orang awam. Terjadi pada waktu di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, ngapalah aku ni solat tak ada khusyuk-khusyuk? Dah bisa dia nak ni khusyuk ya Rasulullah. Kata sahabat tadi bertanya. Di dekat Rasulullah tadi ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masa bahasa kitanya, masa tak bisa khusyuk? Kata Rasul, apakah kau bisa khusyuk Sayyidina Ali? Bisa ya Rasulullah. Solatlah. Solatlah Sayyidina Ali tadi itu. Kalau engkau bisa khusyuk dalam solat ini, maka kaget akan aku kasih sorban. Terserah sorban warna merah atau warna hijau. Kau pilihlah sorban tadi itu. Solatlah tadi itu. Untuk rakaat pertamanya khusyuk tuh. Rakaat kedua tadi itu menjelang daripada selesai rakaat kedua, Sayyidina Ali tadilah berpikir, kaget kalau Rasulullah nawarkan sorban tuh yang merah apa yang hijau ya? Aku yang hijau belah. Setelah sholat bagaimana Sayyidina Ali? Tidak bisa ya Rasulullah. Nah, makanya kekhusyuan itu tuh bukan berarti kita sepanjang itu tuh tidak memikirkan yang lain, tidak. Nah, ini khusyuk orang awam. Tetap kita ni akan berpikir tentang yang lain. Tapi minimal untuk khusyuk orang awam tadi itu, pada waktu takbiratul ihram ingat Allah, sebelum salam terakhir ingat Allah. Pembuka dan penutupnya belah ingat, selesailah tuh. Itulah namanya kita tuh seksi penghibur, seksi penggembira. Seksi penggembira itu kan itu tuh datang pembukaan, datang penutupan. Itu penggembira tuh orang awam tuh. Jadi seminimalnya orang khusyuk tadi dalam sholat orang awam, minimal pada waktu takbiratul ihram mulai sholat Allah, ingat Allah. Lalu setelah tadi itu di tengah-tengah tadi ingat kunci, ingat laki, ingat duit arisan, ingat segala macam, dah jadi masalah. Itu tetap khusyuk, cuman tetap khusyuknya pakai gini. Pada waktu kita tadi tuh ingat yang ini, balik lagi tuh, menceng dikit balik lagi, melenceng dikit balik lagi. Itulah yang namanya khusyuk orang awam, ya. Allah Maha tahu, karena kita ini mempunyai nafsu. Maka pada waktu sholat itu pikiran kita kemana-mana, sudah ada jadi masalah. Itu memang sudah menjadi sunnatullah. Ya tak? Sini, balik lagi tuh. Nengok kunci, ya aku sholat, balik lagi subhanallah. Kagian nak pergi arisan, kagian pakai baju apa, kagian ini. Dah balik lagi tuh. Dah jadi masalah tuh. Ya. Yang susah itu tuh kalau tadi itu kita melenceng, kita talailah masuk got, itu batal lah tuh. Lah melenceng tuh nak keluar aspal masih juga masuk got pula, itu batal lah tuh. Artinya apa tuh? Lah sudah jalurnya tuh lah sudah tidak ingat Allah lagi tuh jauh, ya dah. Maka tadi itu orang awam. Itu khusyuk orang awam. Jadi ibu jangan kecil hati. Minimal Allahu Akbar, ingat Allah tuh. Dah. Kaget melenceng-lenceng sana tuh sudah. Namanya kita ke pasar lah. Ke pasar tuh tidak mungkin lurus, be. Ada mobil depan tadi tuh belok dikit, hindari, balik lagi. Belok kiri, balik lagi. Gitulah kehidupan, ya.
Namanya kita tuh ibadah pasti ada godaan. Godaan tadi itu itulah yang mengakibatkan semakin besarnya pahala kita tuh. Orang yang semakin diuji semakin besar pahalanya. Itu khusyuknya orang awam. Lalu khusyuk yang kedua, khusyuk yang memang tidak ada niat terpengaruh dengan lingkungan tidak. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu perang masuklah tadi itu anak panah di pahunya tadi itu. Dicabut sakit tak telap. Lalu kata Sayyidina Ali, kaget dulu. Tolong kaget dicabut pada waktu aku sholat. Sholatlah Sayyidina Ali tadi itu. Pada waktu sholat tadi itu Sayyidina Ali sholat, dicabutlah tadi itu. Selesai sholat, Sayyidina Ali tidak merasakan apa-apa, lah sudah cabut, sudah. Itulah khusyuknya para orang-orang soleh. Khusyuknya tingkat tinggi itu. Ya, artinya tidak mengetahui lagi dari yang lain. Nah, kalau itulah susah gitu tuh ya. Kalau itu tingkat tinggi itu ya. Ya. Nah, jadi kalau memang bisa kita ngeraih tingkat itu boleh itu ya. Tapi dengan catatan jangan menganggap bahwa saat kita sholat kita tahu yang apa selingkungan yang ini lalu kita mengatakan kita tidak khusyuk. Tidak, itu lumrah ya. Itu lumrah. Rasulullah sholat juga dia mengetahui yang lain ya. Mengetahui ada ini tahu tuh ya. Nah, samalah dengan kita ya dah. Jangan pula kaget kalau apa nih HP di depan kita tuh kaget HP kita diambil orang tak tahu. Itu kan itu juga dah. Nah, jadi yang namanya khusyuk tadi itu bukan berarti kita tuh harus tidak sadar dengan lingkungan. Sadar dengan lingkungan itu adalah khusyuk. Yang penting minimal takbiratul ihram. Ingat Allah. Sebelum salam tutupnya tadi itu ingat Allah lagi. Ikut dengan pembukaan penutupan bela, senanglah tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya Bu ya? Nah, jadi itu khusyuknya untuk orang awam. Ada lagi kira-kira? Ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan bukan menjudge orang yang atau Ustaz. Jadi misalnya kita berimam dengan imam yang bacaannya kita juga belajar misalnya belum tentu diterima Allah, kita belajar menggunakan kata Ustaz tadi dengan besar waktu kita sholat itu berimam sama imam yang bacaannya hurufnya tertukar-tukar lah. Jadi gimana posisi kita sebagai makmum? Karena kita ini udah ngerti nih, oh ini salah lah gitu bacaannya, satu huruf salah kan tentu merubah arti ya Ustaz. Jadi gimana posisi kita dalam waktu keadaan seperti itu Ustaz? Ya. Pertama, kita ambil dulu orang yang qori tidak sah bermakmum kepada yang ummi. Orang yang qori artinya yang bacaan itu bagus. Bermakmum kepada orang yang ummi, yang bacaannya tadi tidak bagus dari dia, maka yang qori tadi itu tidak sah sholatnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Cuman sekarang ini nih, kita ini fenomena fitnah akhir zaman, ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaget di akhir zaman itu yang tampil tuh banyak orang-orang bodoh, orang yang pintar tidak mau tampil. Itu pula penyakitnya. Orang pintar tidak mau tampil. Yang bodoh tadi itu tampil jadi dosa. Yang pintar tidak mau tampil jadi dosa. Kenapa? Dipertanggungjawabkan ilmu kau untuk apa? Nah, itulah terjadi di kita. Nah, yang menjadi dilema kita sekarang nih, yang belajar ibu-ibu, yang jadi imam bapak-bapak, maka itu fitnah. Dah. Jadi yang ini hukum standarnya itu ya. Hukum standarnya tadi itu orang yang bacaannya bagus itu tidak sah bermakmum kepada yang ummi. Nah, itu hukum standarnya. Tapi ada lagi satu kisah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal pergilah keluar kota. Tiba-tiba di suatu malam pas menjelang maghrib dia singgahlah di satu masjid. Lalu sholatlah di situ. Orang di situ tidak tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini imam besar. Karena dia kan orang musafir. Sholatlah tadi itu di belakang imam yang pada waktu bacaannya tidak bagus. Lalu pada waktu sholat tadi itu Imam Ahmad bin Hanbal bergumam dalam hati,
Oh ya Allah, bahasa kita nih, bacaannya kacau nih ya. Tidak sah sholat aku nih. Nah, adalah keraguan-raguan di dia tadi dak. Akhirnya dia mumparit, ya, mufarokoh, memisahkan diri, ya. Atau dia mengulang sholat, bahasa seperti itulah. Tiba-tiba tidurlah tadi itu, habis sholat capek, tidurlah di masjid tadi itu. Pas tidur tadi, singkat cerita, Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi tuh. Bermimpi dia dimasukkan ke dalam api neraka, dibakar. Ngapa aku ni kau masuk api neraka? Karena kau sombong. Ngapa sombong? Karena kau menganggap remeh daripada imam yang tadi tu. Ya, kau menganggap dia tu tidak layak jadi imam. Terkejutlah, terbangunlah. Terbangun tadi tu, ini cuma bunga mimpi. Ternyata pas ditengok tangannya tadi yang dibakar tadi itu ada bekas bakaran api neraka tadi itu. Terkejutlah dia, maka di situ dia beristighfar. Maka di sini kita ambil dalil Rasulullah SAW, pilihlah laki-laki terbaik di antara kamu untuk jadi imam. Ternyata yang tadi itu, yang bacaan yang tidak bagus tadi itu diterima syaratnya oleh Allah karena laki-laki yang ada di kampung itu tuh dia itulah yang paling bagus bacaannya. Tapi syaratnya dia paling bagus. Cuman kita fenomena tidak di sini nih banyaknya. Ya, yang penting kalau dia tuh tua, dia pendiri masjid, dia yang punya tanah masjid tuh, ada. Pokoknya dia jadi imam sampai mati. Kalau aku boleh mati, jangan kamu jadi imam. Padahal di situ tuh ada penghafal Quran, ada anak-anak muda tadi itu, anak-anak kuliah yang bacaannya bagus, sudah layak jadi imam. Oh, tak layak kau. Selagi aku masih hidup, kau tak bakalan jadi imam. Itu pula. Maka di saat dia tadi nih jadi imam, di maka yang ngaji ini sebenarnya sama bapak. Ya, tidak akan diangkat oleh Allah solatnya seseorang. Ya, apabila itu ada tuh. Apabila seseorang ini, salah satunya adalah orang yang tidak diterima sholatnya tadi, salah satunya adalah imam yang dia memimpin makmumnya tadi itu, tetapi makmumnya tadi itu benci sama dia. Jadi di saat dia jadi pemimpin, jadi imam, tapi makmum yang diimaminya tadi itu orang yang benci kepada dia, maka imam tadi itu tidak sah. Makmumnya sah, imamnya yang tidak sah. Nah, jadi kalau ada orang di kampung ini dia dibenci itu tuh. Jadi imam dia tuh, makmum tadi ini benci sama dia tuh. Solat imam tadi itu tidak sah. Solat makmum sah. Imam tadi tidak sah. Cuman ini garis bawah, benci yang kayak mana? Bencinya tiga tuh. Li fisqihi, li jahlihi, li bid'ati. Dia benci karena kepasikannya. Tahu pasik, Bu? Pasik tuh. Dia tahu yang haram, dia tahu yang halal, dia tahu hukum agama, tapi itu dilanggarnya. Aku benci sama dia tuh. Kenapa? Dia imam juga, tapi berjudi juga. Maghrib sama Isya dia imam. Balik dari Isya tadi itu ngumpul di warung. Berjudi dia tadi itu. Nah, besok jadi imamnya lagi. Kayak mana dia nih? Dia imam juga, berjudi juga. Maka kepasikan ini nih, dia tadi itu imam tidak sah, makmumnya sah. Makanya imam jangan basing-basing. Yang kedua, li bid'ati, pelaku bid'ah. Bukan yang ini. Itu bid'ah dolalah ya. Yang memanunggaling kaulo Gusti. Itu bid'ah. Yang ketiga, li jahlihi. Karena kebodohannya. Aku benci sama imam itu. Kenapa? Bodoh. Bacaannya salah. Maka yang tadi itu kalau imam tadi bacaan dia salah, lalu dia tidak menyadari kebodohan dia, tapi nak maksud jadi imam padahal yang lain ada yang bagus, maka imam tadi tidak sah, makmum sah. Dah, makmum sah. Tapi pada saat ibu tadi sudah belajar, syarat Al-Fatihah ini, Al-Fatihah dia tidak sah ini. Sudah, ibu boleh 2 kali sholat. Sholat berjamaah sama dia, habis itu tadi mufarakah. Yang tahu mengulang sholat. Aku mengulang sholat. Tidak jadi masalah. Ya. Kalau memang parah nian. Tapi kalau memang tadi itu dialah yang paling bagus di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Cuman itulah rupanya satu kampung tuh logatnya memang alhamdulillah itulah. Maka itu sah tuh. Tapi kalau ada yang satu kampung tadi itu ada satu orang alhamdulillahirabbil alamin walaupun cuma 7 tahun. Masih 7 tahun Ustaz, mumayyiz, masih syarat dia bisa boleh jadi menjadi imam. Yang alhamdulillah tadi itu tidak sah sholatnya. Paham? Nah, jadi cuman kita dia ngaji ibu-ibu. Kaki ibu-ibu balik rumah, ibu tanu ceramah, ibu bapak tu ibu kaki dimarahi bapak. Makanya itulah fitnah akhir zaman. Yang ngaji ibu-ibu, yang jadi imam bapak. Ibu lah kaki tinggi. Jadi kesimpulannya Bu, kalau ibu bertemu seperti itu, tanyakan di hati kecil ibu. Kalau rasanya ibu kayaknya tidak sah nih, Al-Fatihahnya cacat nih. Ya sudah, habis sholat itu tadi, ibu bisa tadi itu ngulang sholat. Atau lagi sholat tadi mufarokoh, memisahkan diri itu. Sudahlah, kayaknya udah aku sholat dewean deh. Nggak jadi masalah di tengah-tengah sholat ya. Nggak jadi masalah ya. Iya, rubah niat untuk sholat dewe ya. Allah alam bisa. Tapi kalau misalnya tadi itu ibu tadi itu jamaahnya tadi itu sabnya tadi itu banyak, lebih abdolnya jangan sampai ibu memutuskan sab orang tuh. Putus sab juga kan tetap sah, cuma tidak sempurna sholat orang. Ibu batalkan tadi itu, batalkan sholat, ibu keluar daripada sab tadi itu. Ibu sholat dewe ya. Kalau tidak jadi fitnah. Ayo Ustaz, kalau kami bisa kan banyak pula omongan sok-sokan nian. Nah, sudah menghindari daripada itu, sudah ibu di situ bela, ibu merubah niat, ibu mufaroqah memisahkan diri. Boleh ya. Allah a'lam bishawab ya. Sudah rasa saya itu bela ya. Sampai jam 5 ya. Jangan sampai kaget ibu balik pengajian dimarah sama laki gara-gara jemuran belum diangkat ya dah. Nah, mudah-mudahan ini jadi manfaat. Sebelum saya tutup, saya mengundang ibu-ibu semuanya tanggal 23 ya, majelis taklim ini lah ya. Untuk tanggal 23 ini berarti hari Rabu ya. Siapa yang bisa hadir, kami mengadakan tabligh akbar di Masjid Muhajirin Puri Mayang, di belakang Rumah Sakit Abdul Manap Mayang. Kan di belakang rumah sakit tuh, di samping rumah sakit ada lorong tuh. Nah, di belakang rumah sakit itu nian lah, dindingnya beradu sama rumah sakit itu tuh. Itu ada Masjid Muhajirin di dalam Puri Mayang. Tabligh akbar Fahmi Tamami Provinsi Jambi. Saya ketua Fahmi Tamami Provinsi Jambi. Nah, kami mengadakan tabligh akbar. Ustaz-ustaz yang lain baru datang ya. Jadi di dalam Fahmi Tamami itu ada banyaklah ustaz ya. Insyaallah besok hadir. Mudah-mudahan ibu tidak ada halangan. Kita acaranya dari jam 1 ya sampai asar. Insyaallah asar habis ya. Insyaallah kalau Allah kalau Allah izinkan tidak ada halangan, itu kaki ada door prize. Door prize-nya yang melalui entah pertanyaan atau kayak mana, itu door prize utamanya itu ada logam mulia. Logam mulia, kalau bahasa kita emas lah dah. Kalau tidak salah 0,025 gram. Ya dikit lah ya. Udah kecil itu ya. Ya cuman kita kan datang ke situ jangan ngarap itu ya. Dan juga ada door prize untuk 10 door prize hiburan ya, jilbab atau mukena apa ya, tak tahu lah, pokoknya itu tim saya lah nyiapin ibu-ibu ya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi penyemangat untuk kita mau bermajelis ilmu dengan tabligh akbar Muharram ini ya. Mudah-mudahan ibu-ibu datang ya. Dan untuk yang penutupnya mohon doanya juga, saya insyaallah di bulan 9 nih saya berangkat umroh lagi bawa jamaah melalui trapel saya ya. Saya punya trapel, mana tahu mungkin ibu-ibu ada yang kepingin berangkat sama saya di bulan 9 ya. Biayanya 29.800.000 ya, 12 hari. Ya, itu langsung saya yang bawanya. Ya, mudah-mudahan lah saya doakan ibu tak melalui trapel apapun lah. Bagi yang belum pernah umroh sama haji, Allah berikan izin minimal 1 kali seumur hidup untuk bisa umroh ataupun haji ya. Bagi yang sudah, saya doakan mudah-mudahan bisa berulang-ulang kali untuk umroh dan haji sampai hayat berpisah dengan badan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, bagi yang bawa jamaah
ngasih jasa jamaah, kita berbagi rezeki lah ya. Saya kasih 1 juta satu orang, bawa 2 berarti 2 juta. Ada 10 ibu bawa gratis satu orang ya untuk umroh sama saya. Nah, itu bela dulu, mari kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul ya Allah di majelis ilmu-Mu ini, ya Allah di rumah-Mu ini, ya Allah. Jadikan ini ya Allah menjadi asbab Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa mertua kami, dosa-dosa anak keturunan kami, pasangan hidup kami, seluruh keluarga besar kami ya Allah, seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat baik masih hidup maupun yang sudah mati ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, jauhkan kami dari segala bala, mara bahaya, segala musibah, segala azab-Mu ya Allah. Wabil khusus bagi diri kami dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah, angkat segala penyakit lahir batin kami ya Allah. Bagi diri kami dan saudara-saudara kami yang saat ini ya Allah sedang kesulitan ekonomi ya Allah, kesulitan memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat kami ya Allah, bukakan pintu rezeki seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada kami ya Allah, rezeki yang halal dan thayyibah dan Engkau berkahi ya Allah. Bagi diri kami dan saudara-saudara kami yang saat ini ya Allah sedang kesulitan hutang piutang ya Allah, angkat segala kesulitan hutang piutang kami ya Allah, lunasi hutang piutang kami ya Allah, mudahkan kami untuk melunasi hutang piutang kami ya Allah, mudahkan kami untuk melunasi hutang piutang kami ya Allah, jauhkan kami daripada kejahatan hutang piutang ya Allah. Bagi diri kami dan saudara-saudara kami yang saat ini ya Allah sedang kesulitan dalam menghadapi permasalahan hidup ya Allah, baik di pekerjaan kami, di lingkungan kami, di rumah tangga kami, di tempat usaha kami ya Allah, angkat segala kesulitan permasalahan hidup kami ya Allah, berikan solusi yang terbaik menurut Engkau bagi kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah sepulangnya kami dari majelis ini ke rumah kami masing-masing, ke tempat tujuan kami masing-masing, dalam keadaan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya Allah, membawa ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah, membawa iman dan Islam yang kuat dalam hati kami sehingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa summa khususan ila Supardi bin Ja'far Effendi, Fitra Sawaluddin bin Supardi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim, Allahumma ighfir lahum warhamhuma. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka berdua ya Allah, tempatkan mereka berdua ya Allah di tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah, di taman-taman surga-Mu ya Allah, dan masukkan mereka berdua ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah, jauhkan daripada siksa neraka-Mu ya Allah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga apa yang telah kita sampaikan kepada kita dapat menambah tingkat keimanan kita dan dapat menambah ilmu agama kita dalam merasakan apakah ibadah yang sudah kita kerjakan selama ini sudah benar, apa belum benar, kita yang merasakannya. Dan semoga yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita sampaikan kepada keluarga kita. Semoga kita yang ada hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Amin. 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 Sebelum kita tutup mengajar pada sore hari ini, agar bersama-sama kita belajar surat Al-Asr, agar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang lalai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saya bawa acara pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, bila kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum.